Perkenalkan, nama saya Dinda MRL Panjaitan dengan NIM 2130358, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Bisnis. Pada malam hari ini saya akan menyelesaikan tugas akuntansi, yaitu siklus akuntansi. Siklus akuntansi terdiri dari beberapa tahap, yaitu analisis transaksi. Maksudnya adalah pencatatan atau tahap awal dalam siklus akuntansi yang diawali dengan terjadinya transaksi keuangan yang dilakukan suatu perusahaan. Setiap ada transaksi keuangan, maka ada bukti transaksi keuangan. Tahap pertama, kita menganalisis bukti keuangan, bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya transaksi keuangan. Hasil dari analisa bukti transaksi keuangan ini, kita akan mengetahui posisi saldo dan akun masuk dalam debit atau kredit. Dan yang kedua, pada buku jurnal. Setelah dihasilkan posisi debit dan kredit, maka hasilnya akan dicatat ke dalam buku jurnal. Buku jurnal ini ada dua jenis, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jadi hasil analisa kita catat dalam jurnal umum atau jurnal khusus. Jurnal umum digunakan pada perusahaan yang bergerak di bidang jasa, sedangkan kalau pada jurnal khusus itu digunakan pada perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan. Setelah melakukan pencatatan ke dalam buku jurnal, tahap berikutnya adalah posting ke buku besar. Jadi hasil atau input dari buku besar adalah buku jurnal. Tahap berikutnya adalah tahap neraca saldo. Jadi saldo-saldo akhir dari setiap buku besar akan dicatat di neraca saldo. Pada neraca saldo kita akan mengetahui apakah analisa transaksi, buku besar dan buku jurnal yang telah kita lakukan atau yang sudah kita susun ini sudah benar atau tidak. Kita bisa melihatnya pada neraca saldo. Jika neraca saldo sudah menunjukkan balance atau jumlah saldo debit dan kreditnya sudah sama, maka langkah-langkah yang sudah kita lakukan pada tahap 1, 2, dan 3 sudah benar. Namun jika belum sama atau belum balance, maka kita harus mengoreksinya manakah di antara 3 tahap tadi yang sudah kita lakukan yang keliru. Kita mengoreksi semua dari tahap 1 sampai tahap 3 tadi mana yang keliru. Tahap selanjutnya yaitu tahap jurnal penyesuaian. Dengan disusunnya jurnal penyesuaian, maka laporan keuangan yang kita hasilkan nantinya menunjukkan keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya terjadi pada periode tersebut. Jika tidak dilakukannya jurnal penyesuaian, maka laporan keuangan yang disusun atau yang dihasilkan nanti tidaklah tepat atau tidak menunjukkan keadaan yang sekarang. Setelah kita susun neraca saldo dan jurnal penyesuaian, maka kita sudah bisa membuat atau menyusun kertas kerja atau neraca lajur. Dalam kertas kerja dan neraca lajur ini nantinya akan dibuat neraca saldo disesuaikan yang merupakan hasil perpaduan antara neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Maka menghasilkan neraca saldo disesuaikan. Jadi saldo-saldo yang belum sesuai akan disesuaikan dengan jurnal penyesuaian dan menghasilkan neraca saldo disesuaikan. Dalam kertas kerja juga nanti akan dihasilkan kolom laba rugi dan kolom neraca. Kolom laba rugi nanti akan mempermudah kita saat membuat laporan keuangan laba rugi. Sedangkan kolom neraca nantinya akan mempermudah kita saat membuat laporan neraca. Seperti contoh berikut yang akan saya berikan pada video berikutnya. Di sini saya mengambil perusahaan jasa dari Salon Linda pada periode Maret 2022. Kita mulai dari mengisi neraca saldo dulu. Datanya diambil dari neraca saldo yang sudah kita buat di sini. Tinggal dimasukkan saja pada kertas kerja pada kolom neraca saldo. Dari kas sampai beban kebersihan. Kita tinggal isi, pindahkan ke kertas kerja sesuai posisinya. Dan pada hasil akhir juga akan sama dengan hasil yang ada pada neraca saldo. Dan langkah kedua, kita akan masuk pada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini, kita cari di sini pada akun ada beban perlengkapan. Kita cari pada kertas kerja sini beban perlengkapan. Jika tidak ada, maka kita tulis di bagian bawah sini beban perlengkapan.
dengan posisi debit 3.200.000. Habis itu kita cari perlengkapan. Perlengkapan di sini ada di posisi kredit. Jadi kita tulis di sini perlengkapan pada posisi kredit. Habis itu beban penyusutan perlengkapan kita cari di atas ini. Jika tidak ada, maka kita tulis di bawah beban penyusutan perlengkapan pada posisi debit 500. Setelah itu akumulasi penyusutan perlengkapan kita taruh di sini. Akumulasi penyusutan perlengkapan jika tidak ada, maka kita taruh di bawah akumulasi penyusutan perlengkapan. Dia ada pada posisi kredit, jadi kita taruh sini pada posisi kredit. Berikutnya beban sewa. Beban sewa jika tidak ada di sini, maka kita tulis di bawah beban sewa pada posisi debit. Berikutnya sewa dibayar di muka. Kita cari di sini ada sewa dibayar di muka, dia pada posisi kredit, maka kita taruh di kertas kerja pada posisi kredit. Berikutnya beban listrik. Beban listrik kita lihat jika tidak ada beban listrik, maka kita taruh di bagian bawah beban listrik pada posisi debit. Berikutnya utang listrik pada posisi kredit. Kita cari di sini utang listrik pada posisi kredit. Jika tidak ada, maka kita taruh di bawah di bagian kredit. Setelah selesai memasukkan semuanya, maka kita sudah boleh menjumlahkan hasilnya. Hasilnya kita jumlahkan dan mendapat jumlah 4.225.000. Jumlahnya hasil debit kredit harus sama. Jika jurnal penyesuaian sudah diisi, maka kita sekarang mengisi kolom neraca saldo disesuaikan. Caranya adalah kolom neraca saldo dijumlahkan dengan jurnal penyesuaian. Jika sama posisinya, debit dengan debit atau kredit dengan kredit, maka dijumlahkan. Tapi kalau beda posisinya, debit dengan kredit atau kredit dengan debit, maka dicari selisihnya. Tetapi jika hanya muncul satu kali seperti kas, piutang, peralatan, ini hanya muncul satu kali, maka tinggal dimasukkan saja pada kolom neraca saldo disesuaikan sesuai dengan posisinya. Seperti kas pada neraca saldo hanya muncul satu kali, dengan jurnal penyesuaian hanya muncul satu kali 30.700.000, maka tinggal isi saja pada kolom neraca saldo disesuaikan 30.700.000. Piutang usaha juga begitu, tinggal isi saja langsung. Dan peralatan juga seperti itu, 5 juta hanya muncul satu kali, pada debit juga tidak ada, maka tinggal isi langsung pada neraca saldo disesuaikan. Nah, pada perlengkapan di sini posisi debit 5 juta dan posisi kredit pada jurnal penyesuaian 3.200.000. Maka selisihnya ada di posisi debit sebesar 1.800.000. Sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka juga muncul dua kali pada neraca saldo pada posisi debit 1.500.000 dan pada jurnal penyesuaian posisi kredit 125.000. Jadi dikurangi hasilnya di posisi debit 1.375.000. Dari peralatan sampai di beban kebersihan pada jurnal penyesuaiannya kosong. Dari peralatan sampai beban kebersihan pada jurnal penyesuaiannya kosong, maka tinggal diisi sesuai posisinya. Pada neraca saldo disesuaikan. Kalau hanya muncul satu kali, dan pada beban perlengkapan sampai utang listrik juga hanya muncul satu kali pada jurnal penyesuaian. Pada neraca saldo dia tidak ada,
maka tinggal langsung diisi saja pada neraca saldo disesuaikan sesuai posisinya. Jika sudah diisi sesuai posisinya, maka terakhir sisa menjumlahkan. Dan hasilnya harus sama. Jika hasilnya sudah sama, seperti ini, maka sudah benar. Langkah selanjutnya yaitu mengisi kolom laba rugi dan neraca. Untuk mengisi kolom laba rugi dan neraca, data yang kita butuhkan hanya data neraca saldo disesuaikan. Dan kita sudah tidak membutuhkan lagi neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Jadi data neraca saldo disesuaikan akan dipindahkan ke kolom laba rugi dan neraca. Data yang dipindahkan ke kolom neraca ini adalah data yang akun real, seperti harta, utang, dan modal. Selain akun real, dia akan masuk ke kolom laba rugi, berarti untuk akun nominal kalau kolom laba rugi. Seperti akun kas sampai akun prive, ini masuk akun real, berarti tinggal kita pindahkan saja akunnya sampai akun prive 3 juta, kita pindahkan ke neraca sesuai posisi pada posisi. Sesuai posisinya sampai 3 juta. Pada posisi laba rugi kita tinggal strip saja. Lanjut kita ke pendapatan sampai pada beban penyusutan peralatan. Tinggal kita pindahkan saja ke kolom laba rugi, berarti ini akun nominal. Beban peralatan, pendapatan usaha, sampai di beban peralatan. Ini termasuk akun nominal. Berarti kolom neraca kita strip saja. Strip. Akumulasi penyusutan peralatan ini dia akun real, maka kita masukkan dia ke neraca pada posisi kredit. Beban sewa sampai beban listrik ini akun nominal, maka kita masukkan saja ke laba rugi. Akun nominal, maka kita masukkan saja ke laba rugi. Kemudian utang listrik ini adalah akun real, jadi kita masukkan ke kolom neraca. Jika sudah dipindahkan, maka jangan lupa untuk dijumlahkan dan hasilnya berbeda. Jika berbeda, maka kita harus menambahkan posisi debit agar hasilnya sama. Seperti pada laba rugi, pada posisi debit dan kredit hasilnya berbeda, maka kita harus menambahkannya agar posisinya sama. Maka di sini yang kita tambahkan adalah posisi debit, karena posisi debit jumlahnya kecil 7.525.000 sedangkan kredit 15 juta. Maka caranya adalah 15 juta dikurangi 7.525.000. Maka hasilnya 7.475.000. Maka di posisi debit sekarang 7.525.000 ditambahkan 7.475.000. Hasilnya adalah 15 juta. Pada posisi kredit juga sama, 15 juta ditambahkan 0, maka hasilnya 15 juta. Maka posisi laba rugi pada hasil akhirnya balance atau sama 15 juta. Pada kolom neraca, hasil akhir debit dan kreditnya berbeda. Posisi debitnya yang paling besar 46.875.000. Maka yang akan kita tambahkan adalah pada posisi kredit 39.400. Caranya adalah 46.875.000 dikurangi 39.400. Hasilnya adalah 7.475.000. Nah, dan hasilnya sama dengan yang ada pada kolom laba rugi, 7.475.000. Neraca di posisi debit ditambahkan 0, hasilnya tetap sama 46.875.000. Sedangkan pada posisi kredit 39.400 ditambahkan 7.475.000.
475.000, maka hasilnya adalah 46.875.000. Maka hasil akhir neraca saldo debit dan kreditnya adalah sama. Tahap selanjutnya yaitu tahap laporan keuangan. Laporan keuangan yang dibuat dalam siklus akuntansi ini ada 4 jenis, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Keempat laporan ini akan dengan mudah kita buat setelah kita menyusun kertas kerja yang dalamnya terdapat kolom neraca saldo, jurnal penyesuaian, neraca saldo disesuaikan, laba rugi, dan neraca. Tahap berikutnya adalah tahap tutup buku. Setelah selesai membuat laporan keuangan, maka kita harus mempersiapkan untuk memasuki periode selanjutnya dengan cara membuat jurnal penutup, membuat neraca saldo penutup, dan membuat jurnal pembalik. Sekian tugas video saya pada malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih.